Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubiana. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tips keamanan sistem operasi. Perlu diketahui untuk penjelasan keamanan sistem operasi perlu kita ketahui terlebih dahulu apa-apa saja masalah yang sering terjadi pada sistem operasi. Pertama itu ada interruption, yaitu sumber daya atau interupsi, yaitu sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna, yang dimana ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Contohnya penghancuran hard disk, potongan kabel, dan komunikasi. Bisa dilihat di sini ketika sumber daya dikirim, ada penghentian sehingga data tidak pernah sampai ke tujuan informasi. Nah, yang kedua itu ada intercepsi atau interception, yang dimana pihak yang tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya, yang dimana ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak yang tak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer, contohnya penyadapan, pengkopian file, dan mengkopi file tanpa diotorisasi. Bisa dilihat di sini ketika kita mengirimkan file ke tujuan informasi, ada penyadapan di sini sehingga data yang kita kirim tadi bisa diambil oleh orang lain tanpa memerlukan akses atau izin kepada sumber daya. Lanjut, ada modification atau modifikasi, yang dimana di sini pihak yang tadi diotorisasi tidak hanya mengambil akses, namun juga merusak sumber daya, merupakan ancaman terhadap integritas, contohnya mengubah nilai file, mengubah program, atau modifikasi pesan. Mungkin salah satunya hampir sama dengan yang tadi ketika penyadapan, datanya beda, cuman bedanya di sini data yang yang diambil oleh kertas itu dimodifikasi, bisa berupa trojan, virus-virus, spyware seperti ransomware dan sebagainya. Lanjut, ada fabrikasi atau fabrication, yang dimana pihak yang tak diotorisasi menyisipkan atau memasukkan ulang objek-objek palsu ke sistem, yang dimana ini merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya, memasukkan pesan palsu terhadap jaringan, menambah record file. Mungkin salah satunya banyak terjadi di awal tahun kemarin. Banyak pesan-pesan palsu yang mengatasnamakan bank mengirim sebuah gambar ataupun file APK yang ketika kita install itu bisa terjadi pengambilan data oleh pihak-pihak peretas atau sebagainya. Nah, baru kita lanjut ke penanganan masalahnya, pencegahan masalah. Yang pertama itu ada enkripsi data. Gunakan enkripsi data untuk melindungi data saat berada dalam transit dan saat disimpan. Ini mempersulit pihak yang tidak berwenang untuk mengakses atau memanipulasi informasi. Mungkin salah satunya ketika kita mengirim file via email, itu bisa kita kunci dengan memasukkan password-password tertentu. Bisa angka ataupun file-file kombinasi. Yang kedua adalah pembaruan dan pemeliharaan sistem. Pastikan sistem dan perangkat lunak Anda sudah diperbarui secara teratur dengan pemutahiran keamanan terbaru untuk mengatasi kerentanan yang diketahui. Bisa itu seperti pada sistem operasi ataupun pada aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Nah, ketiga itu ada firewall dan proteksi jaringan. Gunakan firewall dan perangkat lunak proteksi jaringan untuk membatasi akses yang tak diinginkan ke sistem atau jaringan Anda. Salah satunya mungkin di pengaturan Windows Security itu ada pengaturannya. Lanjut, penggunaan antivirus dan anti malware. Nah, install antivirus dan perbarui perangkat lunak antivirus dan anti malware untuk melindungi sistem Anda dari ancaman virus dan program berbahaya lainnya. Contohnya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk sistem Windows sekarang sudah ada Windows Security. Atau jika Anda masuk kurang yakin, Anda bisa menambahkan aplikasi antivirus lain seperti McAfee dan sebagainya.
Ya. Nah, terakhir ini ada pembatasan hak akses. Berikan hak akses yang sesuai untuk pengguna atau administrator. Prinsip kebutuhan untuk tahu atau privilege harus ditetapkan, yang berarti setiap pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Nah, ini secara umumnya mungkin ketika kita melakukan transaksi, kita tidak bisa langsung menjalankan program tersebut tanpa ada persetujuan dari atasan kita ataupun sebagainya. Oke, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.